Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin bisa kipas, bisa exhaust ya. Yang pasti ini outdoor AC saya mau rubah jadi exhaust bisa, jadi kipas bisa. Saya pakai badannya dia. Nanti saya akan potong, saya tekuk jadi cuma segini. Ini jadi nanti saya akan potong di sini, tekuk supaya panjangnya sama ini. Terus saya pakai skrup. Atau kalau nggak pakai skrup bisa pakai ini paku ripet bisa. Cuma saya pakai skrup aja lah, lebih lebih gampang. Terserah mau pakai ripet juga nggak apa-apa. Ada tang, gerinda, bor, ya sama ininya ya. Ini kita bongkar dulu. Kita keluarin kompresornya. Aduh, yang ini minta main. Nih nanti kita buang ini. Tapi kalau ininya nggak usah, ini biar aja, ini kita pakai. Awas. Ini sudah tidak dipakai. Udah lama juga nganggur. Daripada saya jual ke tukang loak juga cuman paling laku 100-200 ya. Kalau bisa ya saya pakai kipas. Saya udah pernah juga bikin video sebelumnya jadi kipas, cuman pakai bodinya saya ganti kayu. Nah sekarang saya mau pakai bodi ini. Dan ini masih R22. Jadi kalaupun dibetulin freonnya kan udah nggak ada juga, udah susah freon R22 itu. Freon R22 itu udah discontinue karena berbahaya untuk lingkungan. Jadi bisa melubangi ozon. Jadi kan sekarang AC itu R32 sama R410, ini masih R22. Makanya udah nggak saya pakai juga. Freonnya pertama udah nggak ada, udah rusak juga, ya udahlah. Daripada saya jual murah-murah, mending saya pakai buat exhaust atau kipas. Ini kompresor ini kita selamatkan, kita tinggal. Karena ini masih bisa kita pakai buat yang lain. Bisa bikin kompresor angin ya buat ngecat, bisa nambah angin motor, mobil bisa. Nah yang harus diingat itu masalah perkabelan. Ini kan kabel dari kipas. Ini kabel dari kipas. Ini butuh kapasitor. Mending kita buka aja dulu. Ya, ini ya. Jadi kabel dari kipas tuh ada 3. Biasanya ada 3. Ini yang 2 ke kapasitor. Yang 1 ini ke. Nah ini yang 1 ini ke kabel listrik. Sekarang dari kapasitor ini ada lagi 1 ini. Nih. Dia lari ke sini. Nah, ini. Jadi ini kabel listrik. Ini kabel listrik. Ini kabel listrik. Ini larinya ke sini. Nah, ini paralel nih 3 ini ke listrik juga. Jadi ini sama ini yang kita harus ingat-ingat. Ini nggak usah dilepas, nggak usah diapa-apain. Sekarang kita selamatkan kompresor karena ini masih bisa kita pakai buat project yang lain. Ini kapasitor untuk kompresor. Jadi ini juga nggak kita pakai ya. Kita simpen sama kompresornya.
dilepas, ini kita simpan. Ini masih berfungsi, ini mahal. Jadi ini kompresor, ini kan ada bacanya R22. Ini sendiri kalau kita beli bekas saja, beli baru ya, baru 800-an. Kalau bekas ini 300 ribuan. Cuman kalau mau dipakai untuk freon lain, kan memang kita harus ganti olinya. Saya juga nggak tahu apakah ini bisa dipakai untuk R32 atau enggak. Mungkin kalau teman-teman, rekan-rekan ada yang paham caranya ngerubah ini supaya bisa dipakai di R32, di R32, boleh komentar atau message saya. Ini nggak saya lepas sama sekali. Ininya biarin. Terus ini kapasitornya. Kalau saya pakai buat jadi vakum, buat instalasi AC lagi baru gitu. Maksudnya untuk jadi vakumnya gitu. Atau saya rubah jadi kompresor semprot ngecat.
stabil ya, stabil di 0,17 ampere. Jadi kalau dikali 220, 37 watt ya, nggak sampai 40 watt. Seperti ini jadinya. Kipas ini awet, jadi kipas AC itu kena hujan, kena panas tuh tahunan, 5 tahun, 10 tahun tuh nggak masalah kalau kipas ini. Jadi jauh, kuatannya jauh dibanding kipas yang kita beli biasa. Jadi memang ini tidak sekencang kipas Tornado, tapi kalau dibanding kipas-kipas yang berdiri-berdiri itu ini lebih bagus ini. Dan ini awet, ini 5 tahun, 10 tahun nggak akan rusak. Kipas AC itu kuat banget. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin di luar sana teman-teman banyak yang bisa lebih bagus membuatnya. Ini saya cepet-cepetan aja ya, mumpung lagi ada waktu saya buat. Lumayan buat exhaust bisa, buat kipas bisa. Kalau buat kipas ini yang ke arah kita, kalau buat exhaust ya tinggal dibalik gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.